Halo, kembali bersama saya Heris Kanayuan dari Pelita Kelabat dalam materi wirausaha. Kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal praktis dalam memulai usaha. Ketika Anda sudah berencana untuk memulaikan suatu usaha, ikuti langkah-langkah berikut ini. Kiranya dapat menjadi panduan bagi Anda ketika memulaikan sebuah usaha. Pada saat Anda akan memulai usaha, dan usaha yang Anda lakukan ini akan merupakan usaha formal, dalam arti bukan hanya usaha yang terlalu sederhana misalnya kan. Anda harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama, supaya usaha Anda kelihatan bonafit, maka yang pertama Anda harus memiliki nama untuk usaha Anda. Kemudian langkah berikutnya, buatkan logo untuk itu. Ketika Anda tidak memiliki keahlian untuk membuat logo, mintalah bantuan orang lain untuk membuatkan logo sesuai dengan ide Anda, seperti apa logonya. Banyak yang bisa membantu Anda, kami pun bisa membantu Anda. Kemudian, pilih tempat usaha di mana akan Anda buat usaha itu, di mana tempat memproduksinya, dan di mana tempat memasarkannya. Apakah tempat produksi sama dengan tempat usaha, tempat memasarkan? Kalau tempat produksi dan tempat memasarkannya pada titik yang sama, posisi yang terbaik di bagian mana? Apakah cukup mudah orang akan mengaksesnya? Apakah tempat itu sarana komunikasi cukup baik? Apakah banyak yang akan bisa mengetahui tempat Anda dengan informasi yang minim misalnya? Pilihlah tempat-tempat yang strategis di mana akan ada begitu banyak orang yang mungkin lalu lalang di tempat itu. Selanjutnya, perlengkapan untuk produksi. Apakah Anda sudah mempersiapkannya? Kemudian, terhadap mesin-mesin, apakah diperlukan mesin-mesin atau alat-alat tertentu, alat-alat produksi? Bagaimana Anda mendapatkannya? Bagaimana Anda mempersiapkannya? Bagaimana dengan permodalannya? Apakah sudah cukup untuk mempersiapkan semuanya itu? Bagaimana dengan pegawai? Ketika Anda memutuskan Anda harus memiliki pegawai, Anda misalnya tidak bisa mengerjakannya sendiri, siapa pegawai yang akan Anda rekrut? Apakah orang itu cukup bertanggung jawab? Apakah orang itu memiliki loyalitas? Apakah dia cukup bertanggung jawab? Anda harus pertimbangkan siapa di antara beberapa kandidat kira-kira yang paling tepat akan Anda pilih untuk mengerjakan tugas Anda, pekerjaan itu. Rekrutlah pegawai-pegawai yang tepat, yang terbaik. Selanjutnya, ketika mereka akan memasuki usaha tersebut, bagaimana dengan kemampuan mereka dalam bekerja? Apakah mereka memang sudah sanggup? Atau memang itu merupakan keahlian mereka sehingga Anda merekrut mereka? Atau bila mana tidak ada yang memiliki keahlian, bagaimana cara melatih mereka? Training mereka. Kemudian setelah ditrain, uji coba mereka, apakah mereka sanggup melakukan atau tidak. Bila mana ternyata mereka tidak sanggup melakukannya, Anda harus mempertimbangkan orang lain yang dapat melakukan tugas yang Anda akan berikan itu. Kemudian bagaimana promosinya, teknis promosinya, material seperti apa promosinya. Apakah Anda akan membuat baliho-baliho? Apakah Anda akan membuat papan nama di depan tempat usaha Anda? Itu suatu kewajiban, tidak perlu dipertanyakan. Tetapi Anda harus mempersiapkannya dengan matang, sehingga papan nama itu cukup baik untuk dilihat. Semakin besar, semakin baik, sehingga akan menarik perhatian orang lain. Promosinya, apakah cukup dengan baliho? Atau Anda perlu mempromosikan ke berbagai media yang lain? Media cetak, media televisi, radio, dan
internet, media sosial, Anda perlu itu untuk lebih besar, luas jangkauannya. Kemudian legalitas usaha Anda seperti apa? Apakah usaha ini adalah usaha informal yang memerlukan legalitas? Wajib ada legalitas. Paling tidak di kelurahan atau di desa Anda perlu melaporkan itu, usaha Anda. Bila mana semakin kompleks, Anda perlu mengurus akte notaris sehingga usaha Anda betul-betul legal. Pendirian perusahaan dan berbagai perizinan lain yang disyaratkan. Bagaimana prosesnya? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengurusnya sendiri? Anda seharusnya bisa. Anda harus melatihnya. Anda harus berusaha. Yakinkan bahwa Anda bisa melakukan itu. Namun bila mana tidak, Anda harus mencari orang-orang yang dapat membantu Anda untuk mengurusnya. Kemudian, bagaimana ketika Anda akan memulaikan usaha? Apakah Anda akan melakukan proses peresmian, syukuran misalnya, dan bila ya, seperti apa prosesnya? Atau mungkin ada proses-proses tambahan lainnya. Apakah Anda sudah merencanakannya? Itu harus di list, didaftarkan, dan dipastikan prosesnya seperti apa. Anda pun harus belajar dari common mistake yang lain, kebiasaan-kebiasaan yang keliru. Anda harus menghindarkan itu semua. Dan ketika Anda akan memulai, Anda harus pastikan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Dan ketika Anda sudah memastikan konsep bisnis Anda seperti apa kira-kira? Apakah produk atau jasa yang Anda akan pasarkan itu betul-betul Anda sudah yakini itu dibutuhkan, dan bagaimana dengan persaingannya? Apakah Anda akan masuk dalam persaingan atau Anda membuat produk baru sejenis namun Anda leader dengan satu model produk yang sudah dimodifikasi? Anda pun harus melihat target dan ukuran pasarnya. Target pasarnya siapa saja, ukuran pasarnya seperti apa. Kira-kira ada berapa banyak customer yang akan membeli produk Anda dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, dan kedepannya seperti apa perencanaan pasarnya. Apakah peluang pasar itu akan terus berlanjut, atau terjadi sesuatu sehingga Anda harus terminate usaha Anda? Misalnya seperti di masa COVID-19 yang sangat mempengaruhi berbagai usaha. Ketika Anda melihat akan memberikan dampak yang sangat signifikan, Anda pun harus berani memutuskan misalnya terminate usaha tersebut dan beralih ke usaha lain. Atau Anda mencari teknik pemasaran tertentu sehingga produk Anda akan tetap bertahan walaupun di kondisi pandemi corona seperti yang sementara terjadi. Strategi pemasarannya seperti apa? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tim manajemen Anda seperti apa? Siapa-siapa yang akan dilibatkan? Apakah orang-orang dekat Anda? Relasi Anda? Atau Anda akan rekrut orang yang tidak ada hubungannya dengan Anda? Bila mana Anda merasa bahwa akan ada konflik interest yang cukup besar bila melibatkan orang-orang di dekat Anda. Pengelolaan keuangan adalah sesuatu hal yang sangat penting. Siapa yang akan mengelola keuangan? Ketika usaha Anda masih sangat sederhana, masih sangat kecil, Anda akan mengatur segala sesuatu. Namun ketika usaha Anda akan berkembang, bagian keuangan adalah sesuatu yang sangat penting. Anda harus memilih seseorang yang betul-betul sangat dipercaya, orang-orang yang betul-betul berdedikasi, orang-orang yang betul loyal terhadap Anda untuk berada di bidang, untuk memegang keuangan, dan tentunya memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan Anda. Gambaran perusahaan Anda, identitas perusahaan, nama, lokasi, badan hukumnya seperti apa. Kedua, visi dan misi perusahaan Anda seperti apa ketika Anda sudah membentuk sebuah perusahaan. Bukan hanya usaha non-formal yang sederhana misalnya. Gambaran sekilas tentang produk dan jasa Anda. Produk info,
Anda harus siapkan, sehingga orang lain pun akan mengetahui dengan jelas produk Anda seperti apa, keuntungan kelebihan dari produk Anda seperti apa. Itu harus disosialisasikan. Selanjutnya, perkembangan seperti apa, status hukum dan kepemilikan usaha Anda seperti apa, tanah, tempatnya, apakah dalam status sewa atau pinjam pakai, seperti apa. Anda harus pastikan bahwa semuanya legal, dalam arti ada hitam di atas putihnya, ada surat-suratnya yang harus dipenuhi. Ketika dalam proses pinjam pakai, Anda harus memiliki bukti yang disepakati bersama. Seperti apa proses pinjam pakainya, ada perjanjian kerjasamanya. Atau ketika Anda membeli sesuatu aset tertentu, Anda harus memastikan surat-surat sudah terproses dengan baik, dinotaris seperti apa, surat tanahnya seperti apa, harus betul-betul dipastikan, sehingga tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Tren pertumbuhan industri, pasar yang akan Anda masuki seperti apa. Anda harus pastikan bahwa usaha atau tren pertumbuhannya adalah pertumbuhan yang menggembirakan, pertumbuhan yang positif. Anda harus memiliki gambaran pasar yang jelas terhadap usaha Anda. Seperti apa gambarannya, seperti apa kebutuhan pasarnya, kira-kira siapa-siapa yang akan membeli produk Anda. Tren pasarnya Anda harus ketahui. Tidak harus membuat survei secara detail, Anda pun harus menjudge dan dapat melihat keadaan pasar dari kacamata Anda. Anda pun bisa meminta pendapat dari orang-orang lain yang dekat dari Anda dan dapat memberikan masukan-masukan positif yang betul-betul dapat Anda gunakan sebagai pertimbangan manajemen Anda. Peluang strategis usaha Anda seperti apa? Target pasarnya kira-kira siapa saja dan besaran pasarnya seperti apa? Karakteristik pasar, apakah karakteristik pasarnya sangat dipengaruhi oleh harga atau sangat dipengaruhi oleh kualitas? Ada yang sangat concern dengan kualitas. Anda mau jual berapapun itu, kalau kualitasnya bagus, mereka akan berusaha untuk memburunya. Tetapi ada yang sangat concern dengan harga, tidak begitu mempedulikan kualitas. Yang penting produknya ada, harganya terjangkau. Anda harus melihat pasar Anda seperti apa. Atau Anda bisa membuat beberapa varian produk. Ada yang harganya sangat terjangkau dengan kualitas standar, atau produk lain dengan kualitas yang sangat baik, walaupun dengan harga juga yang tentunya harus menyesuaikan dengan harga yang lumayan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Pesaing Anda harus dipertimbangkan, harus dianalisa. Seperti apa pesaing Anda? Produk Anda apakah sejenis atau tidak? Apakah Anda memiliki kelebihan dari produk sejenis yang mereka pasarkan atau tidak? Posisi dalam persaingan seperti apa? Harus dipertimbangkan. Dan judgement itu Anda yang tentukan. Distribusi pangsa pasar seperti apa? Apakah Anda memiliki lebih besar peluang dari pesaing Anda? Bisa saja walaupun Anda sebagai follower, tiba-tiba ternyata orang akan lebih memilih produk Anda, dan kemudian Anda bisa leading terhadap pasar yang Anda masuki itu. Anda harus pastikan kelebihan produk Anda dengan pesaing Anda. Rencana desain produk dan pengembangannya harus dipertimbangkan dengan matang. Tujuan usaha jangka panjang harus dipertimbangkan juga. Anda harus mempunyai rencana induk pengembangan usaha jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan itu perlu terus dievaluasi. Strategi untuk mencapainya seperti apa? Anda harus tuangkan itu dalam suatu perencanaan yang matang. Sasaran-sasarannya, jadwal pencapaiannya, timeline-nya harus jelas. Ketika tidak tercapai, Anda perlu evaluasi lagi. Apa yang menyebabkan terjadi kegagalan? Dan perbaiki apa yang perlu Anda perbaiki. Evaluasi resiko-resikonya dalam waktu mendatang. Seperti apa resikonya? Bila mana ada resiko, apakah resiko itu dapat Anda hindari? Atau resiko itu tak terhindarkan sehingga Anda harus membuat keputusan tertentu meninggalkan pasar itu misalnya. Perlu pertimbangan yang matang. Selanjutnya,
perlu perencanaan yang matang terkait operasi dan manajemen. Fasilitasnya seperti apa? Apakah fasilitas produksi, fasilitas pemasarannya sudah cukup memadai? Anda harus mempertimbangkan semua itu. Proses produksinya, apakah dapat berjalan dengan baik? Fasilitasnya sangat mendukung atau bagaimana? Kemudian persediaan, raw materialnya, ketersediaannya seperti apa harus betul-betul dipastikan. Distribusinya, distribusi raw material maupun distribusi produk jadinya. Kemudian ketika usaha Anda semakin berkembang, Anda perlu mempersiapkan produk-produk yang baru, produk inovasi yang baru. Kalau memungkinkan dan sudah tiba waktunya, Anda harus memiliki tim research and development yang cukup mumpuni untuk pengembangan produk. Dan pengelolaan keuangan pun harus dipastikan terkelola dengan baik oleh orang-orang yang tepat. Tim manajemen yang betul-betul solid dan sangat mendukung. Dan perlu dipertimbangkan juga apakah diperlukan konsultan untuk menunjang kelancaran usaha Anda dan hal-hal lain yang terkait dengan operasi dan manajemen. Rencana keuangannya harus diproyeksikan. Anda harus memiliki proyeksi ke pendapatan, pengeluaran, aliran kas, sumber modal dan penggunaannya seperti apa. Asumsi yang digunakan perlu diasumsikan per minggu misalnya atau per bulan, per tahunnya. Target-targetnya seperti apa. Perlu ada beberapa asumsi, beberapa planning. Bila plan A misalnya gagal, Anda harus memiliki plan yang lain sehingga Anda bisa tetap melanjutkan usaha Anda. Ada analisa break even-nya, payback period dan lain sebagainya. Dan Anda harus mengerjakan apa yang sudah direncanakan. Jangan sampai apa yang direncanakan tidak dilaksanakan. Selanjutnya perlu dievaluasi dan melakukan rencana tindak lanjut. Ketika Anda sudah tiba pada rencana tindak lanjut, itu akan terus berputar. Setelah dilakukan rencana tindak lanjut, kerjakan semua yang sudah direncanakan. Dan setelah dikerjakan, Anda evaluasi. Setelah dievaluasi, buat rencana tindak lanjut. Akan berputar seperti itu selanjutnya. Dan akan tiba pada satu titik di mana produk Anda akan declining atau kemudian produk Anda akan kemudian tetap survive dan mungkin juga akan recovery setelah mengalami declining. Produk memiliki product life cycle dan Anda harus siap untuk segala kemungkinan yang terjadi. Bila mana Anda siap, Anda akan tetap survive dan usaha Anda akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Sekian dari kami, dari Pelita Kelabat. Saksikan terus video-video pembelajaran lainnya dari kami. Terima kasih.